Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi bersama kita, guys. Melanjutkan video yang kemarin. Sebelumnya, kaifa halukum? Khair-khair kalian di sana ya. Melanjutkan video yang kemarin, guys. Yang belum nonton videonya boleh dicek dulu part satunya supaya pembahasannya berkesinambungan dari awal sampai akhir ya, guys. Sekarang kita masuk ke al-manasik ya, guys, yaitu rangkaian ibadahnya, guys. Nah, di sini terbagi menjadi 3, guys. Pertama ada arkan atau rukun-rukun ya, guys. Yang kedua wajibat atau wajib-wajib haji. Yang terakhir itu nawafil atau sunnahnya, guys. Sunnah-sunnahnya. Yang pertama arkan. Arkannya itu cuma 4, guys. Rukun haji itu cuma ada 4. Yang pertama ada ihram. Yang kedua al-wuquf bi Arafah. Terus yang ketiga tawaf al-ifadah, tawaful ifadah. Yang terakhir sa'i. Terus sekarang yang wajibnya, guys. Yang wajibnya ini al-ihram minal miqat. Al-ihram minal miqat. Terus al-wuquf bil Musdalifah. Kemudian al-mabit bi Mina. 3 hari ini ya, guys, hari tasyrik ini. Terus ramyul jimar, melempar jumroh. Kemudian al-halq atau taksir, yaitu memotong rambut atau memendekkan rambut, itu boleh. Mencukur habis atau memendekkan rambut itu boleh. Terus tawaful wada, tawaf perpisahan sebelum kita pulang ke negara kita. Terus al-wuquf bi Arafah ila ghurubis syams. Nah, ini wajib nih, guys. Jadi wajibnya itu ba'da zawal atau mulai tergelincirnya matahari sampai maghrib. Itu yang wajibnya, guys. Adapun selebihnya itu sudah tidak wajib. Artinya setelah maghrib kita boleh keluar dari Arafah. Nah, yang terakhir adalah nawafil atau ya sunnah-sunnahnya, guys. Yang pertama ada talbiyah atau yang sering kita dengar labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus al-iktsar fi dzikr, yaitu memperbanyak zikir, kemudian qiraatul Quran, membaca Al-Quran, dan al-af'al al-mustahabbah, yaitu amalan-amalan yang sunnah, amalan sunnah lainnya seperti misal sedekah kepada fakir miskin di sana gitu. Atau peminta-minta di sana juga itu boleh juga. Atau amalan-amalan sunnah lainnya. Oke, guys. Lanjut at-tartib. At-tartib. Yang pertama itu ada al-ihram. Al-ihram minal miqat. Al-ihram minal miqat. Nah, ini ada 3 perbedaan ya, guys, sesuai dengan jenis haji yang kita lakukan. Yang pertama ada tamattu. Tamattu di sini kita niatnya pertama adalah untuk umroh, guys. Ini. Labbaik Allah umratan atau labbaik Allah bi umratin. Jadi orang yang melakukan hajinya dengan haji tamattu, maka dia pertama sampai di mikot itu dia memakai baju ihram, kemudian mengucapkan labbaik Allah umratan atau bi umratin. Kemudian beda lagi dengan al-qiron. Kalau al-qiron labbaik Allah bi hajjin wa umratin. Jadi qiron di sini dia menggabungkan antara umroh dan haji ya, guys. Jadi ketika orang yang berhaji dengan haji qiron, maka dia niatnya untuk haji dan umroh ya, guys. Labbaik Allah bi umroh bi hajjin wa umratin. Kemudian yang terakhir al-ifrad atau haji yang tunggal, yaitu dia hanya melakukan haji, tidak melakukan umroh. Maka di sini niatnya hanya labbaik Allah bi hajjin.
Ngerti ya guys, di sini perbedaannya antara tamattu, al-qiran, wal ifrad. Paling gampangnya, at-tamattu dan qiran ini melakukan haji dan umroh, tapi bedanya kalau tamattu umroh dulu baru haji, tapi kalau qiran dia bareng. Ihramnya itu untuk haji dan untuk umrohnya dia. Jadi dia melakukan haji dan umrohnya secara bersamaan. Sementara ifrad jelas dia haji tunggal ya guys, dia hanya melakukan haji. Lanjut at-tawaf. Nah, setelah ihram dari miqat, para haji itu akan melaksanakan tawaf. Nah, di sini perbedaannya guys antara tamattu, al-qiran, dan ifrad. Kita pertama at-tamattu dulu ya. At-tamattu dia at-tawaf was sa'i. Dia melakukan tawaf dan sa'i. Karena dia di sini sedang umroh guys. Pertama itu dia umroh. Sementara haji yang qiran dan ifrad itu hanya tawaf al-qudum. Tawaful qudum. Nah, tawaful qudum yang setahu aku itu sama seperti tahiyatul masjid. Jadi tawaf untuk penghormatan terhadap Masjidil Haram, terhadap Ka'bah ya guys, terhadap Baitullah. Tawaful qudum. Dan ini sebenarnya yang aku tahu ya, koreksi kalau misal salah, yang aku tahu hukumnya itu sunnah ya guys untuk haji qiran dan ifrad. Sementara yang tamattu ini masuknya wajib. Kenapa? Karena dia sedang umroh. Nah, sementara yang tamattu ini tawaf dan sa'inya ini setahu aku ya, seingat aku itu wajib guys. Boleh banget dikoreksi kalau salah. Kenapa? Karena mereka yang melakukan haji tamattu itu sedang umroh dulu guys, melakukan umroh terlebih dahulu sebelum haji. Dan semua ini dilakukan sebelum waktu haji ya guys, atau sebelum tanggal 8 Zulhijjah. Setahu aku sebelum 8 Zulhijjah. Jadi kalau udah 8 Zulhijjah itu mereka semua yang tamattu, qiran ataupun ifrad itu mulai bergerak ke satu tempat, yaitu ke Mina ya guys. Mereka semua sama ke Mina. Nah, makanya di sini yang tamattu dia tawaf dan sa'i dulu tapi untuk umroh. Kemudian di sini ada yaumut tarwiyah. Yaumut tarwiyah. Kenapa disebut yaumut tarwiyah? Tarwiyah itu artinya rawa yurawi atau mengumpulkan air guys. Jadi waktu zaman itu zaman dulu itu para haji itu mengumpulkan air atau bekal sebelum berangkat ke Arafah guys. Mempersiapkan diri mengumpulkan bekal untuk berangkat ke Arafah untuk wukuf di sana guys. Beda ya wukuf sama mabit. Kalau wukuf itu hanya berdiam di tempat tersebut, sementara mabit itu bermalam. Bata yabitu, yaitu menghabiskan malam di sana, yaitu nginep di sana guys. Nah, di sini yaumut tarwiyah al-mabit bi Mina, yaitu bermalam di Mina. Harinya adalah as-samin min Dzulhijjah, yaitu tanggal 8 Zulhijjah. Nah, di sini yang tamattu, yang qiran dan ifrad itu semuanya berkumpul di Mina guys untuk mabit. Tapi mabit di Mina ini pada tanggal 8 ini, samin min Dzulhijjah ini, dia hukumnya sunnah ya guys. Dia hukumnya sunnah, nggak wajib. Nah, terus yang tadi yang haji tamattu tadi setelah tawaf dan sa'i mereka tahallul. Mereka tahallul yaitu melepaskan baju ihramnya lagi guys. Dan di sini mereka boleh melakukan apa yang haram di dalam ihram. Oke guys. Penjelasan sedikit tentang ihram. Jadi ihram itu al-ihram huwa ruknun al-awwal min arkanil hajj. Jadi ihram itu adalah rukun yang pertama dari rukun-rukun haji. Dan dia adalah niat memasuki ibadah hajinya itu sendiri. Makrunan bi amalin min a'malil haji, yaitu disandingkan dengan amalan-amalan haji
Seperti at-talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, atau labbaik Allah umratan, atau labbaik Allah hajjan, atau labbaik Allah bi umratin wa hajjin. Oke guys, jadi ihram di sini adalah memakai pakaian ihram, yaitu ntar aku kasih gambarnya ya guys. Memakai pakaian ihram, kemudian membaca talbiyah, yaitu labbaik Allahumma umratan atau hajjan. Kemudian tempatnya itu di mikotnya masing-masing ya guys. Jadi kalau misal yang dari contoh dari Madinah itu dari Dzulhulaifah, maka orang-orang dari Madinah ketika sampai di Dzulhulaifah itu mereka mulai memakai pakaian ihram dan melafalkan niatnya ya guys. Labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Labbaika bi umratin atau labbaika bi hajjin wa umratin untuk yang kiron, atau labbaika bi hajjin yaitu untuk yang al-ifrad tadi ya guys. Nah, kemudian guys, hal-hal yang haram ketika kita sudah berihram adalah hal yang haram ini atau al-mahdzurat dibagi menjadi 3 ya guys. Ada yang diharamkan untuk rijal dan nisa, yaitu laki-laki dan perempuan. Ada yang khusus untuk perempuan, ada juga yang khusus untuk laki-laki guys. Nah, hal-hal yang haram dilakukan oleh orang yang sedang ihram bagi laki-laki dan perempuan itu adalah izalatul syar, yaitu memotong rambut, dan taklimul adzafir, yaitu memotong kuku. Itu haram bagi laki-laki dan perempuan ya guys, tidak khusus buat laki-laki atau perempuan saja, tidak khusus untuk perempuan saja atau laki-laki saja, tapi dia haram untuk keduanya. Al-mushtarakah tuma al-jima' au mubasyaratun nisa li syahwah. Nah, ini al-jima' yaitu berhubungan suami istri, dan bahasa kita apa ya, mungkin berhubungan suami istri dan bercumbu untuk syahwat. Jadi mendatangi istri kita untuk kepentingan syahwat. Nah, itu haram bagi laki-laki dan perempuan guys, tidak khusus untuk laki-laki atau tidak khusus untuk perempuan. Kemudian at-tatayyub atau merias diri dan memakai wangi-wangian, wad'ul itar fil badan, di badan ya guys, au fi thiyabil ihram, atau di pakaian ihram kita. Jadi hal yang haram ke berapa nih? Ke 1, 2, 3, keempat tadi berhias atau tatoyub berhias. Yang kelima, memakai parfum atau wangi-wangian di badan ataupun di pakaian ihram. Seperti contohnya pakai deodoran ataupun apa namanya, yang disemprotin ke badan itu guys, kalau habis mandi atau apa itu, nah itu nggak boleh. Haram untuk orang yang sedang berihram, dan ini haram untuk keduanya ya guys, untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian yang keenam adalah qatlus shayd al-barri, membunuh hewan buruan, ataupun di sini as-shayd itu artinya adalah hewan yang tidak ada pemiliknya guys. Jadi kalau contoh gampangnya adalah seperti burung merpati di daerah Masjidil Haram atau di daerah Masjidil Nabawi, nah itu nggak boleh. Cuma karena ihram itu emang di Mekah ya guys, khususnya misal kalian menjumpai binatang atau hewan yang tidak punya pemilik, kalau punya pemilik bisa kita minta izin untuk memakan hewan tersebut atau menyembelih hewan tersebut. Tapi kalau memang itu hewan liar, hewan yang tidak ada pemiliknya, maka di situ masuk ke as-shayd di sini guys, yaitu berburu. Hewan al-barri itu hewan darat guys.
kal arnab wal ghazalan wal khulafah wa aqduz zawaj. Dan yang terakhir adalah akad nikah ya guys. Jadi nggak boleh nikah ketika ihram. Ketika ihram itu nggak boleh menikah. Nah, kemudian yang haram amal mahlurat al khassa bir rijal fahiya labsul malabis al mukhitah. Dan kemudian hal-hal yang haram yang nggak boleh dilakukan khosotan al khosoh bil rijal, yaitu yang khusus untuk laki-laki adalah labsul malabis al khoti al mukhitah, yaitu mengenakan pakaian-pakaian yang berjahit. Itu nggak boleh guys, termasuk pakaian dalam. Jadi memakai pakaian yang berjahit dan memakai pakaian berjahit itu haram bagi laki-laki. Kemudian wahwa ayal basathiyab wa nahwaha mimma huwa mufaddal ala hayatil badan kal qamis awil bintol, yaitu pakaian yang berjahit adalah dia memakai pakaian yang membentuk badan guys. Jadi kayak kemeja gini. Nah, tangannya ini kan membentuk ya, membentuk tangan, terus badannya juga dia membentuk gitu. Nah, itu termasuk pakaian yang haram untuk dipakai oleh orang yang sedang berihram. Khususnya untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan beda. Jadi pakaian yang berjahit itu haram untuk laki-laki. Kemudian watagtiyatur ra's bil mulasaq kattaqiyah wa ma shibhiha. Kemudian menutup kepala ar-ra's bi mulasaq kattaqiyah wa ma shibhiha. Jadi larangan kedua untuk orang laki-laki, untuk laki-laki yang sedang berihram adalah memakai penutup kepala seperti peci, topi, atau sebagainya guys. Jadi memakai penutup kepala untuk laki-laki itu haram. Kemudian lanjut ke amal mahdhurat al khassah bin nisa fahiya labsul qafazain. Hal-hal yang haram yang khusus untuk wanita adalah memakai sarung tangan, qafazain. Memakai sarung tangan itu nggak boleh guys. Awin niqab atau pakai cadar itu nggak boleh. Untuk laki-laki ya guys. Untuk perempuan. Fa inna fi'lal muharram al mahdhur jahilan au nasiyan au mukrohan fala ithma alaihi wala fidyah. Kemudian jika hal-hal yang haram tadi dilakukan secara tidak tahu atau lupa atau paksaan guys, mukrohan, paksaan, fala ithma alaihi wala fidyah, maka ia tidak berdosa dan dia tidak wajib membayar fidyah. Wa in fa'alal mahrama al mahdhur li hajatin ilaihi fala ithma alaihi walakin alaihi fidyah. Dan jika melakukan hal-hal yang haram tadi li hajah, karena kebutuhan, yaitu mungkin darurat ya guys, harus memakai pakaian yang berjahit atau menutup kepala karena dia sakit, ilaihi fala ithma alaihi, maka dia tidak berdosa, tetapi dia wajib membayar fidyah. Fidyah di sini guys, menyembelih domba dan membagikan dagingnya kepada para fakir di haram, al-haram, kemudian atau memberi makan 10 orang miskin, dan setiap orang miskin tersebut nisfa sa'. Kemudian yang terakhir adalah berpuasa 3 hari ya guys. Berpuasa 3 hari itu fidyahnya. Itu ya guys. Jadi hal-hal yang haram untuk semuanya, laki-laki dan perempuan, tadi ada 6 apa ada 7 gitu. Yang pertama
itu memotong rambut. Ini yang haram untuk semuanya ya, untuk laki-laki dan perempuan. Memotong rambut, kemudian memotong kuku, kemudian jima atau bercumbu berdasarkan syahwat ya. Maksudnya dia bercumbu memang untuk menyalurkan syahwatnya. Kemudian at-tatayyub yaitu berhias, kemudian wad'ul itar yaitu memakai wangi-wangian di badan ataupun di baju ihramnya. Jadi dua-duanya itu haram, nggak boleh. Itu untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian qatlus shayd yaitu membunuh hewan liar atau hewan buruan. Yaitu di sini hewan yang tidak mempunyai pemilik. Jadi memang itu hewan hewan liar. Apapun, mau kambing, mau sapi, mau kerbau, mau unta, itu nggak boleh dibunuh ya guys. Tidak boleh karena dia lagi ihram. Adapun di luar ihram tetap nggak boleh kalau ada di ardil haram, yaitu tanah haramnya itu guys. Kalau misal kita ada di tanah haram itu tetap tidak boleh membunuh hewan liar walaupun kita tidak ihram. Kemudian dan akad nikah ya guys, menikah ketika lagi ihram itu nggak boleh, haram. Kemudian hal-hal haram untuk laki-laki yaitu memakai pakaian berjahit, kemudian menutup kepala seperti peci, topi, itu nggak boleh. Ada dua ya guys, untuk laki-laki ada dua, memakai pakaian berjahit dan memakai tutup kepala, itu nggak boleh. Kemudian untuk hal yang haram untuk perempuan adalah memakai sarung tangan dan niqab atau cadar, itu nggak boleh guys. Lanjut lagi guys, itu tentang ihram. Kemudian kita balik ke tadi yaumut tarwiyah ya guys. Nah di hari tarwiyah ini yang tamatu, yang haji tamatu kan tadi setelah dia umroh dia tahalul. Tahalul itu dia keluar dari ihramnya guys. Dia keluar dari ihramnya sebelum tanggal 8 Zulhijjah ini. Kemudian ketika memasuki 8 Zulhijjah, mereka yuhrim lil hajj. Mereka melakukan ihram lagi untuk haji, yaitu memakai pakaian ihram lagi untuk haji. Sementara yang qiron dan ifrad itu mereka ya buqayani ala ihramihima. Mereka tetap berihram sampai tanggal 8 Dzulhijjah ini guys. Jadi kalau yang tamatu tadi dia udah tahalul terus ihram lagi, sementara qiron dan ifrad mereka dari awal tawaf kudum itu dia atau mereka sudah berihram dan tidak tahalul. Jadi mereka memakai pakaian itu, mereka nggak boleh melakukan hal-hal yang haram dalam ihram sampai datang 8 Zulhijjah. Itu pun mereka masih berihram untuk melakukan ibadah-ibadah hajinya guys. Kemudian at-tawajuh ila Mina lil mabit biha yauma tsamin min Dzulhijjah wa hiya sunnatun. Mereka semua tamatu, qiron dan ifrad ini berangkat ke Mina untuk mabit ya guys. Tapi ini hukumnya sunnah. Di tanggal 8 Dzulhijjah. Ingat, di 8 Dzulhijjah. Oke, di sini nggak ada amalan apapun ya guys. Cuma bersiap aja dan bermalam aja di Mina. Kalau mau memperbanyak zikir itu boleh banget. Boleh banget memperbanyak zikir atau doa atau membaca Al-Quran tuh bisa banget di Mina ini guys. Selama mabit di Mina ini boleh banget. Kemudian lanjut al-wukuf bi Arafah. Nah ini yang paling penting nih guys, yaitu al-wukuf bi Arafah. Al-wukuf bi Arafah itu di tanggal yaumut tasi' min Dzulhijjah, yaitu hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu para jamaah haji ini kharaja al-hujaj min Mina
min awwali yaumit tasi' min Dzulhijjah mutawajjihina ila Arafah, yaitu mereka keluar dari Mina, guys. Kan tadi malam tanggal 8 kan nginep di Mina, kemudian di awal hari ke-9 yaitu mulai dari fajar itu mereka mulai berangkat ke Arafah, guys. Mereka mulai berangkat ke Arafah. Nanti aku bisa kasih mapnya ya. Aku kasih mapnya. Jadi pertama di tanggal 8 itu ke Mina, mabit di situ di Mina. Kemudian paginya itu mulai berangkat ke Arafah. Kemudian waktul wukuf bi Arafah min zawal syams ila tulu'il fajr yauma at-tali wa huwa awwalu yaumi Aidil Adha. Kemudian waktu wukuf di Arafah itu dari zawal, min zawal syams itu ketika matahari itu pas ada di atas, di tengah, kemudian dia mulai bergeser masuk ke sore gitu, guys. Kalau misal gambaran sederhananya, misal jam 12 itu kan matahari kan di puncaknya tuh, guys. Nah, ketika dia mulai tergelincir, nah itulah mulai zawal, guys. Kurang lebih jam 12 lewat 1 menit itu udah zawal. Tapi tergantung waktu dan di daerah tersebut ya, guys. Tergantung waktu di daerah tersebut. Jadi zawalnya ya tergantung waktu di daerah tersebut juga. Nggak mesti jam 12 pas atau jam 12 lewat 1 menit atau apa. Tapi itu gambaran sederhananya seperti itu. Jadi mulai matahari tergelincir sedikit, nah itu namanya waktu zawal. Kemudian ila tulu'il fajr. Jadi dari mulai tengah siang tadi sampai fajar yaum hari berikutnya, yaitu hari Idul Adha-nya, guys. Sampai fajar. Tapi tadi kan kita sudah bahas yang wajibnya itu dari zawal syams, dari tergelincirnya matahari sampai tenggelamnya matahari, yaitu maghrib. Itu yang wajib sampai situ, guys. Kemudian lanjut lagi, yusallil hujaj al-zuhar wal asr jam'an taqdiman bi adzanin wahidin wa iqamatain. Kemudian para jamaah haji ini sholat zuhur dan asar itu jamak takdim, yaitu sholat asarnya dimajuin ke sholat zuhur. Bi adzanin wahidin wa iqamatain, yaitu dengan 1 kali adzan dan 2 iqamah. Terus yang saya ingat aku juga di sini tidak cuma jamak, guys, karena qashar juga, dan itu yang afdol. Artinya Rasul SAW dulu itu ketika di Arafah jamak dan qashar sholat zuhur dan asar di Arafahnya itu, guys. Lanjut, guys. Nah, amalan-amalan yang ada di Arafah ini iktsar fid du'a. Al-iktsar fid du'a, guys. Yaitu memperbanyak doa, guys. Kenapa? Karena waktu Arafah itu sangat mustajab untuk dikabulnya doa. Nah, kemudian di sini waktunya kayak tadi yang udah aku jelasin, guys. Nah, yang wajib itu dari zawal, dari tergelincirnya matahari sampai maghrib. Ini yang wajib. Sementara yang mau lanjut sampai fajar itu nggak wajib, guys. Itu nggak wajib. Jadi yang wajib cuma dari zawal sampai maghrib. Nah, di sini kalau sudah sampai di maghrib sini, para jamaah haji boleh keluar dari Mina. Itu sudah boleh, guys, karena wajibnya sudah terlaksanakan. Kemudian waktu maghrib itu para jamaah haji mutawajjihan ila Muzdalifah lil mabit biha. Para jamaah haji ketika waktu maghrib di hari ke-9 bulan Dzulhijjah di Padang Arafah itu sudah boleh keluar dari Arafah menuju ke Muzdalifah untuk mabit di Muzdalifah. Di situ kita mulai ngambilin kerikil ya, persiapan untuk lempar jumroh.
nanti di Mina. Kemudian lanjut lagi guys. Al-Yawm al-Ashir min Dzulhijjah, yaitu Idul Adha, yaitu hari ke-10 atau tanggal 10 bulan Dzulhijjah, itu adalah Idul Adha-nya guys. Maka jamaah haji itu keluar dari Musdalifah, kharaja min Musdalifah ila Mina, ke Mina, lirami jumrah al-aqabah, jumratul aqabah al-kubra. Nah, ingat guys, dari Musdalifah tadi para jamaah haji keluar dari Musdalifah di hari ke-10. Hari ke-9 kan hari ke-9 wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah dari tergelincirnya matahari sampai maghrib. Maghribnya keluar ke Mina untuk mabit di Mina. Kemudian di fajarnya, di waktu subuhnya itu keluar lagi ke Mina guys. Ke Mina untuk melempar jumroh aqobah. Jumroh aqobah itu adalah jumroh yang dilakukan ketika tanggal 10 Dzulhijjah. Dan di 10 Dzulhijjah ini cuma ada satu jumroh, yaitu jumroh aqobah aja guys. Karena sebenarnya jumroh itu ada 3, ada jumroh as-sugro, jumroh al-wusta, dan jumroh al-kubro. Al-kubro ini aqobah. Jadi kalau di hari ke-10 hanya jumroh aqobahnya aja. Jumroh aqobahnya aja atau jumroh al-kubro. Kemudian lanjut al-waqt, yaitu waktunya itu 1 hari penuh guys. Jadi mulai dari fajarnya tanggal 10 sampai fajar hari berikutnya, itu fajar hari ke-11. Jadi dari fajar ke fajar lagi. Nah, itu banyak waktunya, luas, bisa kita pakai untuk melempar jumroh di hari ke-10 ini guys. Sementara yang aku ingat itu dari zawal. Kita taruh tengah di sini ya. Nah, dari zawal sini guys sampai ke maghrib. Itu tetap yang sunnahnya, yang disunahkan itu dari zawal, yaitu mulai tergelincirnya matahari sampai ke maghrib, itu yang sunnahnya ya guys. Kemudian cara melempar jumrohnya itu kalian boleh lempar ke tiangnya. Ini tiangnya guys. Kalian boleh lempar ke tiangnya sini, ataupun di sini ada tembok nih guys. Bentuknya kayak sumur dia. Nanti aku kasih gambarnya. Di sini kayak sumur. Nah, itu boleh ngelempar ke sini boleh, ataupun ngelempar ke tiangnya juga boleh guys. Nah, sementara mapnya kayak gini guys. Ini tiang yang sugro. Jadi kita datang dari arah sini guys. Kita datang dari arah sini. Nah, ini tanda panahnya. Kita datang dari arah sini. Dari arah sini nih guys. Itu semakin kita jalan ke sini itu mengarah ke Mekah. Jadi yang pertama kita jumpai itu adalah tiang yang sugro, kemudian yang al-wusta, kemudian yang al-kubro. Nah, gini guys. Dan setiap lemparannya ke sini 7 kali, 7 batu, ke sini juga 7 batu, dan ke sini juga 7 batu. Tapi ingat, di hari ke-10 itu cuma yang kubronya aja guys. Nah, yang ini aja nih, yang terakhir. Kalian cuma lempar di sini aja. Kemudian lanjut ar-ramyu bisa bi'ikhtisoyat, yaitu melemparnya itu dengan 7 kali lempar. Kemudian setelah selesai, ini masih di tanggal 10 ya guys. Setelah selesai idza farago, maka para jamaah haji melakukan sembelih al-hadiyu. Untuk yang memiliki hadiyu ya guys. Jadi seperti haji tamatu itu dia wajib hadiyu, yaitu menyembelih hewan kurban tadi guys. Bukan hewan kurban, hewan kayak onta ataupun sapi ataupun kambing atau domba. Nah, itu wajib untuk orang yang hajinya tamattu. Kemudian al-hadiyu di sini, al-hadiyu itu adalah onta, al-ibil
awil bakor atau sapi atau gonam atau kambing. Di situ hadiyu. Kemudian wajib. Ini al hadiyu itu wajib. Oh, ternyata sama kiron juga, guys. Maaf, aku lupa. Jadi tamatu dan kiron. Jadi untuk orang yang hajinya tamatu dan kiron itu wajib membayar atau melakukan hadiyu ini, guys. Kemudian lanjut al-waqt. Waktu untuk menyembelihnya ini bisa dari tanggal 10 sampai tanggal 13 ya, guys. Yaumut tasyrik, ayamut tasyrik. Nah, ini itu waktunya, guys. Kemudian tempatnya untuk melakukan hadiyu tadi itu bisa di Mina ataupun di Mekah. Kemudian setelah melakukan Jumroh Aqobah tadi, guys. Ini masih di hari ke-10 ya. Setelah Jumroh Aqobah itu at-tahallul al-awwal. Jadi mereka tahallul bisa memotong rambutnya full dibotak ataupun taksir atau hanya memotong sebagian aja, guys. Adapun untuk perempuan itu cuma taksir doang ya, hanya memotong sebagian, bukan memotong semua rambutnya atau botak, itu enggak, guys. Maka ketika jamaah haji tahallul yang pertama ini dia halal ma hurima alaihi fil ihram illa an-nisa, yaitu jamaah haji ini halal untuk melakukan hal-hal yang diharamkan tadi, kayak memakai topi, memakai baju pakaian yang berjahit, atau memakai celana dalam itu udah boleh pakai wangi-wangian juga itu udah boleh, kecuali nisa, yaitu jima, itu belum boleh, guys. Berhubungan suami istri di tahallul yang pertama itu belum boleh. Kemudian lanjut lagi al-hujjaj fi Mina muttajihan ila Makkah. Kemudian setelah di hari ke-10 ya, guys. Ini yang aku tahu, tapi sebenarnya masih ada pendapat lain. Jadi boleh, kalau nggak salah itu boleh juga kita menuntaskan atau menyelesaikan jumroh yang 3 yang salat itu sampai selesai, kemudian tahallul, baru tawaf ifadah, liyatuf tawaf al-ifadah. Tapi yang aku tahu di sini di hari ke-10 itu keluar ke Mina, ke Mekah untuk tawaf ifadah. Ini yang aku tahu, guys. Yang aku tahu kayak gitu. Jadi kalau ada pendapat lain boleh langsung tulis di komentar aja. Nah, yang at-tamattu, yang hajinya tamattu itu as-sa'i ba'da tawaf. Yaitu mereka melakukan sa'i setelah tawaf. Nah, ini kan di hari ke-10 dari Mina, setelah selesai lempar jumroh, setelah selesai bayar hadiyu atau memotong menunaikan hadiyunya, kemudian mereka pergi ke Makkah untuk tawaf ifadah di Ka'bah ya, guys. Nah, yang haji tamattu ini mereka sa'i setelah tawaf. Karena yang tamattu tadi mereka pertama datang itu tawaf dan sa'i untuk umroh, bukan untuk haji. Sementara yang ini adalah sa'i setelah tawaf itu untuk hajinya. Jadi 2 kali ya, guys. Sementara kiron dan mufrad itu la yajibu sa'i in sa'ahu ba'da tawaf al-qudum. Jadi mereka nggak wajib sa'i lagi kalau di awal mereka tawaf qudum, yang waktu datang tadi, terus mereka ihram, kemudian mereka tawaf al-qudum, tawaf kedatangan, kemudian setelah tawaf mereka sa'i, maka dia nggak wajib. Tapi kalau mereka cuma tawaf doang, tawaf al-qudum, tapi dia nggak sa'i, maka di sini wajib juga setelah tawaf ifadah mereka sa'i. Tapi kalau di awal mereka udah sa'i, itu nggak perlu ya, guys, karena al-qiron ini sudah sa'i, karena al-qiron ini tawaf dan sa'inya bareng. Jadi bisa untuk umrohnya dan bisa untuk hajinya. Gitu, guys. Sementara tawaf ifadah ini rukun. Jadi tawaf qudum tadi tidak dianggap sebagai tawaf ifadah. Jadi tetap tawaf lagi. Tapi kalau di awal dia udah sa'i, maka dia nggak perlu sa'i. Tapi kalau dia belum sa'i, maka di sini wajib untuk sa'inya, guys. Kemudian yang terakhir adalah at-tahallul ats-tsani ba'da tawaf al-ifadah. Kemudian halal muhrim ma
haram alaihi fil ihram hatta nisa. Nah, setelah tahallul yang kedua ini guys, jamaah haji sudah benar-benar tahallul dan boleh melakukan semua yang diharamkan setelah ihram, karena di sini sudah selesai ya guys. Sudah tahallul ats-tsani sampai ke nisa, sampai berhubungan suami istri pun boleh, sudah boleh di tahallul yang kedua ini guys. Nah, kemudian al-jimarat ats-tsalath, yaitu jumroh yang tiga itu maksudnya 3 hari ini guys, 11, 12, dan 13. Nah, ini wajib berurutan ya guys. Jadi waktu di hari ke-10 itu cuma cuma jumroh akobahnya doang 7 kali. Adapun yang 11 itu harus tartib, pertama sugro dulu, kemudian wusto, kemudian kubro, masing-masing 7 kali lemparan ya guys. Dan yang dibaca itu takbir. Jadi ketika ngelempar itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak gitu guys. Dan tidak boleh sekali, kayak misal 7 batu gitu ya guys. Kita lempar sekali plek gitu, itu dianggap 7, itu enggak sah. Jadi harus satu-satu, bener-bener batunya itu satu-satu, lempar satu batu Allahu Akbar, lempar satu batu Allahu Akbar. Jadi nggak boleh langsung 7 batu dilempar gitu, nggak boleh guys. Kemudian di hari berikutnya yang ke-13, oh ya sedikit penjelasan. Tadi kan udah tahallul semua tuh ya, di hari yang ke-10 habis lempar jumroh, habis bayar hadiyu, kemudian pergi ke Mekah untuk tawaf ifadah, kemudian tahallul tsani, tahallul awal dulu, kemudian tahallul tsani. Itu kan udah pakai baju berjahit ya guys. Kemudian mereka balik ke Mina untuk lempar jumroh yang 3 ini, 11, 12, 13. Dan itu boleh lempar jumrohnya pakai baju biasa guys, karena udah tahallul, itu boleh. Kemudian di sini sama hari ke-12, hari ke-13 sugro dulu, kemudian wusto dulu, kemudian kubro 7, kemudian hari ke-13 sama sugro dulu, kemudian wusto, kemudian kubro 7 gitu guys. Lanjut terakhir, setelah hari ke-13 itu udah selesai semua, kemudian kita sudah siap-siap mau pulang ke negara kita diwajibkan untuk tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Al-wada ini perpisahan ya guys. Ba'da intiha manasikil hajj yatuf bil bait thumma yusalli rak'atain khalfa maqama Ibrahim thumma yarji ila buldanihim. Jadi setelah manasiknya tadi selesai semua ya, sampai ke hari ke-13 tadi, maka para jamaah haji terakhir adalah tawaf di Ka'bah seperti tawaf biasa, kemudian sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Sunnahnya sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim ya guys, 2 rakaat. Kemudian terakhir pulang ke negaranya masing-masing. Oke guys, setelah pembahasan yang panjang ini, mudah-mudahan informasinya bisa bisa tersampaikan dengan baik. Jika ada kesalahan boleh banget dikoreksi dengan hujah dan bahasa yang santun, boleh banget langsung aja di komen, oh enggak bang, yang gue tahu begini, silahkan komen di komentar. Tapi secara global kurang lebih perjalanan haji seperti itu ya guys. Mudah-mudahan setelah ini kita tergambarkan haji itu apa sih. Gue ucapin terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Gue ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.